Perkenalkan, saya Rati Kartika dengan 3 digit NIM terakhir 241. Nah, di sini saya akan membuka video ini dengan memaparkan 3 poin penting, yaitu ada rumusan masalah, tujuan penulisan, beserta fungsi penulisan. Oke, dimulai dari rumusan masalah. Rumusan masalah mencakupi pengertian antifungal, jenis beserta golongan antifungal, mekanisme kerja beserta resistensi antifungal, dan bagaimana efek penggunaan antifungal. Nah, ada pula tujuan dari penulisan, yakni menjawab semua rumusan masalah yang sudah saya paparkan sebelumnya. Dan yang terakhir, manfaat penulisan, yakni memberikan dan meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya antifungal dalam dunia kesehatan, memberi informasi mengenai penyakit-penyakit yang bisa diterapi dengan antifungal, dan kondisi-kondisi yang tepat untuk penggunaan antifungal. Indonesia, sebagai salah satu negara yang beriklim tropis, seringkali mengalami perubahan iklim yang cukup signifikan. Tidak hanya itu, Indonesia juga memiliki tingkat kelembaban udara yang tinggi. Hal tersebut menyebabkan banyaknya timbul berbagai jenis penyakit serta infeksi. Salah satu penyebab penyakit dan infeksi adalah jamur. Jamur merupakan suatu organisme eukariotik, uniseluler atau multiseluler yang memparasitkan inang eukariotik, bersifat tidak patogen terhadap manusia tetapi dapat menimbulkan penyakit serta menginfeksi manusia. Hal tersebut mengakibatkan munculnya penemuan obat anti jamur agar mengurangi prevalensi penyakit infeksi akibat jamur. Semua senyawa kimia, agen farmakologis, dan produk alami yang digunakan untuk mengobati penyakit yang disebabkan oleh infeksi jamur dikenal sebagai antifungi atau anti jamur. Suatu senyawa dianggap sebagai anti jamur apabila senyawa tersebut memiliki kemampuan untuk menghambat pertumbuhan jamur. Akibat timbulnya berbagai penyakit infeksi baru yang disebabkan oleh jamur, terutama pada pasien imunosupresif dan imunokompromis, penelitian terhadap anti jamur terus berlanjut, seperti penemuan obat topikal maupun obat sistemik yang diharapkan. Kembali lagi bersama saya, namun di sini saya akan membahas mengenai epidemiologi atau persebaran infeksi jamur di seluruh dunia. Nah, infeksi jamur telah menyebabkan lebih dari 1,5 juta kematian dan menjangkiti lebih dari 1 miliar individu. Meskipun demikian, penyakit jamur masih sering diabaikan oleh pihak berwenang, padahal akibatnya masih dapat dicegah. Perkiraan global baru-baru ini menemukan kurang lebih 3 juta kasus aspergillosis paru kronis, kurang lebih 223.100 kasus meningitis cryptococcus yang menjadi komplikasi HIV or AIDS, kurang lebih 700.000 kasus kandidiasis invasif, dan kurang lebih 500.000 kasus pneumocystis jirovecii. Di Indonesia sendiri, kasus penyakit akibat infeksi jamur berkisar antara 2,93 sampai 37,65% pada tahun 2009 sampai 2011. Meskipun infeksi jamur lebih jarang daripada infeksi bakteri, namun tingkat kematian akibat infeksi jamur jauh lebih tinggi. Perkenalkan, nama saya Desa Gede Agung Anjani Patnyasari dengan 3 nama NIM terakhir 239. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari antifungal. Antifungal atau anti jamur adalah sejenis zat yang dapat digunakan untuk mengobati kasus mikosis. Suatu zat dapat disebut atau diklasifikasikan sebagai antifungal apabila zat tersebut mampu menghambat pertumbuhan jamur yang dapat memicu reaksi patogenik dari tubuh seseorang. Salah satu anti jamur yang sering digunakan sebagai pengobatan untuk penyakit yang disebabkan oleh spesies Candida adalah ketoconazole. Obat anti jamur biasanya diperlukan untuk infeksi jamur. Meskipun efisiensinya terbatas terhadap sel jamur dan sering kambuh, obat ini sekarang menjadi pilihan terapi terbaik. Proses pembuatan sulfonamida, polyena, azole, atau echinocandin dapat memakan waktu hingga 2 tahun. Perawatannya pun berlangsung selama beberapa bulan. Karena jamur adalah eukariota dan banyak target terapi potensial juga ditemukan pada manusia, mengembangkan obat anti jamur baru lebih sulit daripada mengembangkan anti jamur bakteri, karena ada bahaya yang lebih tinggi dari kerusakan inangnya. Untuk pengobatan infeksi jamur, 4 kelompok obat anti jamur azole, echinocandins, polyena, dan analog pyrimidin saat ini digunakan secara oral, topikal, atau intravena. Jenis dan golongan obat. Klasifikasi anti jamur sistemik dapat dibagi berdasarkan mekanisme dalam menghancurkan dan merusak sel jamur.
Seperti yang pertama itu ada polienes. Polienes bekerja dengan cara mengikat lapisan lipid berlapis ganda pada membran dan membentuk kompleks dengan esqueterol yang terdapat pada membran jamur. Lalu untuk contoh dari polienes ini ada amphotericin B yang dapat digunakan untuk mengobati berbagai infeksi jamur dan nystatin. Lalu yang kedua ada alamines. Alamines adalah agen anti jamur sintetis yang efektif dalam pengobatan topikal dan oral untuk dermatofita yang merupakan jamur yang menginfeksi kulit dan struktur intergumen lainnya. Untuk contoh dari alamines ini adalah terbinafin dan juga naptifin. Lalu yang ketiga itu ada echinocandins. Echinocandins adalah peptida siklik besar yang dihubungkan oleh rantai panjang asam lemak yang membuat beta 1,3 diglukan sintase yang menyebabkan lisis sel jamur dengan destabilisasi dinding sel dan kebocoran komponen intraseluler. Lalu untuk yang keempat ada azol. Azol adalah anti jamur yang paling umum digunakan dalam praktik klinis. Azol dibagi lagi menjadi imidazol dan triazol yang menurut jumlah molekul nitrogen dalam struktur kanan organiknya memberikan efek dengan mengikat membran jamur dan memblokir sintesis lipid jamur terutama pada esgosterol. Oke, kemudian mekanisme kerja obat. Jadi ini dengan mematikan atau menghentikan pertumbuhan dan multiplikasi dari sel jamur. Ini berkaitan dengan membran dan dinding sel. Dari yang disebutkan tadi, kita mulai dari poliens. Jadi ini berkaitan dengan ergosterol, suatu steroid alkohol yang unik pada jamur. Kompleks polienergosterol menciptakan pori-pori pada membran sel jamur yang akhirnya menyebabkan kebocoran elektrolit, lisis sel, dan kematian sel. Kemudian ada alilamins. Ini menghambat skolin epoksidase, suatu enzim pembatas laju yang bertanggung jawab untuk sintesis prekursor dari ergosterol, sehingga nanti integritas membran selnya menghilang. Kemudian echinocandins ini menghambat sintase beta 1,3 diglukan, enzim yang bertanggung jawab mensintesis beta 1,3 diglukan yang merupakan komponen kunci dari dinding sel jamur. Dan ini nanti menyebabkan instabilitas osmotik dan kematian sel. Kemudian ada azols, ini inhibitor non-kompetitif dari enzim jamur aldosterol 14 alfa demetilase yang merupakan enzim batas laju pada jalur biosintetik jamur dari ergosterol. Ini menyebabkan tidak stabilnya membran sel jamur yang menyebabkan kebocoran isi, lisis, dan akhirnya kematian sel. Sekarang saya akan membahas mengenai resistensi anti jamur. Jadi resistensi anti jamur itu merujuk pada kemampuan jamur untuk mengatasi atau mengurangi respons terhadap efek dari agen anti jamur. Ketika jamur menjadi resisten terhadap obat anti jamur, obat itu tidak lagi efektif dalam menghentikan pertumbuhan ataupun membunuh jamur yang ada. Resistensi obat ini adalah masalah kesehatan global yang serius. Terdapat beberapa mekanisme dari resistensi jamur terhadap antifungal, diantaranya ekspresi gen yang mengkode enzim, target peningkatan pompa efflux, modifikasi target molekuler, akumulasi dosis toleransi, peningkatan produksi enzim metabolisme, aktivasi jalur sinyal seluler, perubahan dalam komposisi membran sel, evolusi cepat dan horizontal transfer gen, penyimpanan antifungal dalam vesikel, dan interaksi kompleks genetika. Berikut adalah mekanisme dari resistensi jamur terhadap 4 anti jamur yang umum digunakan. Yang pertama adalah polyiins. Mekanisme resistensi terhadap polyiins itu ada pada perubahan ergosterol atau peningkatan produksi sterol alternatif yang tidak akan terpengaruhi oleh kerja dari polyiins ini. Selain itu, peningkatan aktivitas pompa efflux juga akan mengurangi efektivitasnya. Yang kedua adalah alilamins. Jadi resistensi terhadap alilamins ini berkembang melalui mutasi pada gen squalene epoksidase atau melalui peningkatan ekspresi gen tersebut. Jadi mutasi gen dapat menghasilkan enzim yang kurang sensitif terhadap penghambatan oleh alilamins. Sementara itu, peningkatan ekspresi gen dapat mengatasi efek penghambatan dari alilamins. Lalu yang ketiga adalah echinocandins. Jadi echinocandins ini dia resistensi terhadap obat ini melibatkan mutasi pada gen yang mengkode sintase beta 1,3 diglukan sehingga menghasilkan enzim yang kurang responsif terhadap penghambatan oleh obat. Selain itu, terdapat juga perubahan dalam regulasi ekspresi gen yang akan mendorong resistensi juga. Yang keempat adalah azols. Jadi resistensi terhadap golongan azol ini dapat muncul melalui perubahan pada gen lanosterol 14 alfa demetilase atau adanya peningkatan aktivitas pompa efflux yang mengeluarkan obat dari dalam sel jamur. Mutasi pada gen target dapat menghasilkan enzim yang kurang rentan terhadap penghambatan dari obat-obat golongan azol ini. Lalu terdapat juga beberapa jamur tertentu yang resisten terhadap penggunaan dari beberapa obat anti jamur. Mereka ini dikenal sebagai superfungus.
Jadi jamur ini akan terus berkembang biak dan menyebabkan infeksi meskipun pasien sudah meminum obat. Beberapa di antaranya itu ada yang pertama Aspergillus fumigatus. Jamur ini dia menyebabkan aspergillosis, yaitu infeksi paru-paru. Mereka itu biasanya didapatkan oleh pasien dari menghirup spora dari jamur ini. Jamur ini resisten terhadap anti jamur golongan azol. Lalu yang kedua adalah Candida. Candida ini ada di permukaan kulit dan juga di dalam tubuh manusia. Tapi Candida ini dia bisa memasuki aliran darah dan dia menyebabkan infeksi yang mengancam jiwa. Kondisi ini disebut dengan candidemia. Jadi jamur ini resisten terhadap obat-obatan azol. Lalu yang ketiga adalah Candida glabrata. Glabrata ini dapat mempengaruhi sistem saluran kemih. Ia menjadi lebih resisten terhadap golongan azol dan juga echinocandins. Hal ini membuat penderita dari infeksi jamur ini hanya memiliki sedikit pilihan pengobatan yang aman. Jadi resistensi anti jamur itu dapat terjadi karena berbagai alasan, dapat berkembang secara spontan ataupun dia bisa disebabkan oleh penggunaan antibiotik yang berlebihan ataupun penyalahgunaan dari obat anti jamur. Orang dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah seperti penderita AIDS, kanker, autoimun, dan lain-lain itu paling beresiko terkena infeksi jamur yang dapat menyebabkan resistensi dari anti jamur. Baiklah, perkenalkan nama saya Eli Meridodi dengan 3 digit NIM terakhir 235. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan clinical use, yaitu beberapa penyakit yang umum terjadi pada beberapa daerah yang terjadinya mikosis atau infeksi yang disebabkan oleh jamur. Daerah yang pertama yaitu superficial mikosis. Contoh infeksi yang umum terjadi itu ialah tinea versicolor atau pityriasis versicolor atau yang umum disebut oleh masyarakat awam itu sebagai panu. Tinea versicolor ini disebabkan oleh infeksi jamur kelompok Malassezia yang menginfeksi daerah kulit. Adapun pengobatannya yaitu bisa menggunakan obat topikal seperti bifenazole, clotrimazole, dan juga miconazole. Daerah yang kedua ada cutaneous mycosis yang adanya penyakit seperti candidiasis yang disebabkan oleh jamur Candida albicans. Biasanya Candida albicans ini menginfeksi kulit, mukosa, dan juga organ bagian dalam. Adapun faktor risiko yang menyebabkan seseorang dapat terinfeksi penyakit ini yaitu usia, sistem imun tubuh yang lemah, obat-obatan tertentu, maupun seks tanpa pengaman. Candidiasis juga dapat diobati menggunakan obat oral maupun obat topikal. Daerah yang ketiga ada subcutaneous mycosis. Infeksi yang umum adalah infeksi sporotrichosis yang merupakan infeksi yang disebabkan oleh Sporotrix schenki. Jamur ini masuk melalui luka, sayatan-sayatan kecil ataupun goresan yang didapat ketika menanam seperti adanya tanaman mawar maupun tanaman jerami. Gejala klinis yang ditimbulkan oleh penyakit ini yaitu seperti bintik kecil berwarna merah muda, merah maupun keunguan. Daerah yang keempat ada endemic mycosis atau yang sering juga diinfeksi oleh penyakit histoplasmosis yang merupakan infeksi dari jamur Histoplasma capsulatum. Infeksi ini rentan terjadi pada pasien dengan imunitas tubuh yang lemah yang dapat menyebabkan histoplasma paru akut, penyakit diseminata maupun histoplasmosis paru kronis. Dan yang terakhir ada opportunistic mycosis yang dapat terjadi pada pasien-pasien dengan imunitas tubuh yang lemah juga, yaitu contohnya Cryptococcus yang berasal dari kotoran burung merpati yang mengandung jamur Cryptococcus neoformans. Biasanya Cryptococcus ini rentan terjadi pada pasien dengan imunitas tubuh yang lemah, bahkan dapat menyebabkan infeksi yang menyebar ke seluruh organ tubuh. Sekian yang dapat saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada terapi yang sering digunakan. Pada golongan polien, amphotericin B merupakan obat anti jamur lini pertama yang disetujui untuk klinis yang dapat digunakan untuk mengobati berbagai infeksi jamur seperti mucormycosis, aspergillosis, candidiasis, dan cryptococcus. Selain itu, telah berhasil dalam mengobati mikosis endemik termasuk histoplasmosis, baik sporotrichosis maupun blastomycosis. Yang kedua ada golongan antimetabolit. Contoh infeksi pada jenis ini adalah pneumonia Cryptococcus parah dan meningitis Cryptococcus. Untuk pengobatan pneumonia Cryptococcus parah dan meningitis Cryptococcus, antimetabolit 5-FC adalah terapi lini pertama yang dikombinasikan dengan amphotericin B. Terapi ini juga dapat digunakan sebagai pengobatan tambahan untuk infeksi invasif yang sulit diobati.
Selanjutnya ada azol. Azol merupakan golongan obat anti jamur yang mencakup berbagai jenis obat seperti fluconazole, intraconazole, voriconazole, dan lainnya. Penyakit umum yang dapat diobati menggunakan obat anti jamur golongan azol itu diantaranya ada sporotrichosis, blastomycosis non SSP, histoplasmosis, candidemia, candidiasis invasif, dan lainnya. Kemudian pada golongan echinocandins adalah pengobatan lini pertama untuk candidemia pada orang dewasa yang menderita neutropenia dan juga berperan dalam beberapa penyakit invasif lainnya seperti infeksi intraabdomen, artritis, septik, esofagitis, dan candidiasis disseminata. Echinocandins juga berperan sebagai bagian dari terapi kombinasi untuk aspergillosis invasif atau sebagai terapi penyelamatan. Perkenalkan, nama saya Dewa Nyoman Diana Dharmika Putri dengan nomor 3 digit NIM terakhir adalah 253. Di sini saya akan menjelaskan tentang efek obat. Obat-obat anti jamur akan berikatan dengan sel targetnya, yakni jamur. Dengan dosis yang tepat, obat anti jamur dapat memberikan efek terapi, seperti hilangnya rasa gatal, kemerahan, bahkan rasa nyeri pada bagian yang telah terinfeksi jamur. Lalu bagaimana obat-obat ini dapat memberikan efek terapi? Yang pertama, polien. Polien dapat memberikan efek terapi dengan cara berikatan dengan ergosterol dari jamur, lalu akan menghasilkan lubang pada membran sel jamur, sehingga sel jamur ini dapat mati. Yang kedua, alilamins. Alilamins akan menghambat pembatasan laju enzim squalene monooksidase, sehingga dapat menurunkan integritas dari sel jamur. Yang ketiga ada echinocandin. Echinocandin akan menghambat enzim beta 1,3 deglukan yang dimana merupakan enzim yang berperan dalam pembentukan membran sel jamur, sehingga nantinya sel jamur ini dapat mati. Yang keempat ada azol. Azol akan berikatan dengan enzim lanosterol 14-alfa demetilase yang dapat menurunkan stabilitas membran sel jamur. Yang kelima ada griseofulvin. Griseofulvin akan memiliki ikatan dengan mikrotubul yang nantinya dapat membuat penghentian replikasi sel. Yang kelima ada fluoxetinosin. Fluoxetinosin akan masuk ke dalam sel lalu akan mengalami perubahan menjadi 5-fluorourasil. Perubahan ini yang nantinya dapat menghambat sintesis RNA dari sel jamur. Sekian dari penjelasan saya, terima kasih. Obat anti jamur juga memiliki efek samping yang buruk bagi manusia bila diberikan dengan dosis yang tidak tepat. Yang pertama, azol. Sebagai anti jamur, ia bekerja dengan menghambat enzim lanosterol 1,4-alfa demetilase. Namun, karena enzim ini juga terlibat dalam enzim metabolik tubuh manusia, pengobatan tersebut dapat mengakibatkan efek samping seperti mual, muntah, dan gangguan pencernaan. Lalu yang kedua ada polien. Polien sering diberikan melalui infusi intravena yang dapat memicu reaksi alergi, termasuk demam. Selain itu, pengaruh obat terhadap saluran pencernaan dapat menyebabkan efek samping seperti mual, muntah, dan diare. Selanjutnya ada echinocandin. Echinocandin merangsang sistem kekebalan tubuh untuk melawan infeksi. Hal tersebut menyebabkan efek samping seperti demam. Juga reaksi alergi dapat terjadi atau perubahan pada sistem pencernaan. Lalu alilamines bekerja dengan cara menghambat sintesis ergosterol dalam sel jamur. Hal ini dapat menyebabkan reaksi alergi seperti ruam kulit dan gatal-gatal, dan pengaruhnya kepada sistem saraf pusat juga dapat menghasilkan sakit kepala. Selanjutnya adalah kesimpulan untuk student project ini. Antifungal atau anti jamur adalah sejenis zat yang dapat digunakan untuk mengobati kasus mikosis dengan menghambat pertumbuhan jamur yang dapat memicu reaksi patogenik dari tubuh seseorang. Anti jamur biasanya diperlukan ketika infeksi jamur, meskipun efisiensinya terbatas terhadap sel jamur dan sering kambuh. Pengembangan obat anti jamur baru itu lebih sulit daripada membuat antibakteri baru karena ada bahaya yang lebih tinggi dari kerusakan inang. Klasifikasi anti jamur sistemik dibagi berdasarkan mekanismenya dalam menghancurkan dan merusak sel jamur, yaitu terdiri dari polien, contohnya amphotericin B, alilamin, contohnya terbinafin dan naftifin, echinocandin, contohnya mikamin, caspofungin, mikafungin, dan anidulafungin, dan azol, contohnya fluconazole, itraconazole, dan voriconazole. Anti jamur bekerja dalam mematikan
atau menghentikan pertumbuhan sel jamur dengan menargetkan membran sel dan dinding sel yang menyebabkan kebocoran dan kematian ketika rusak. Tubuh manusia tidak memiliki struktur sel jamur tersebut, yang berarti obat anti jamur dapat menargetkan jamur tanpa membahayakan sel tubuh manusia. Obat-obat anti jamur juga dapat menghentikan gejala-gejala yang diakibatkan dari jamur seperti rasa gatal, kemerahan pada kulit, dan rasa nyeri pada bagian tubuh yang terkena infeksi jamur. Penggunaan obat anti jamur juga memiliki efek samping seperti nyeri perut, gatal, atau sensasi terbakar pada kulit, diare, dan penyakit hati. Resistensi anti jamur dapat terjadi karena penggunaan berlebihan atau penyalahgunaan obat, serta kondisi kekebalan tubuh yang lemah seperti penderita AIDS, kanker, autoimun, dan lain-lainnya. Jamur tertentu bahkan bersifat resisten terhadap beberapa obat anti jamur. Hal itu dikenal sebagai superfungus. Contohnya yaitu Aspergillus fumigatus, Candida, dan Candida glabrata. Perkenalkan, nama saya Muhammad Genta Ramadan. Dengan 3 digit NIM terakhir 247, saya akan membacakan saran. Untuk penelitian masa depan dalam pengembangan obat anti jamur, perlu difokuskan penelitian pada pengembangan obat anti jamur dengan mekanisme yang berbeda, dengan cara mengatasi resistensi yang terjadi karena penggunaan yang berlebihan atau penyalahgunaan obat, serta diperlukannya penelitian lebih lanjut tentang identifikasi untuk minimalkan resistensi seperti penggunaan kombinasi obat. Identifikasi target tersebut ditargetkan pada jamur tanpa merugikan sel manusia. Penelitian indeks jamur yang langka akan mempengaruhi kemajuan perkembangan anti jamur dalam sistem kekebalan tubuh yang lemah, dengan cara meneliti pengembangan metode diagnostik untuk mengidentifikasi jenis dan tingkat resistensinya.